Nah sekarang banyak iblis-iblis bersorban yang ingin menanamkan di dalam hati orang-orang awam bahwasanya habaib itu nggak ada. Kiai Haji Imaduddin ini bukan secara tegas menolak keduriatan oknum-oknum habaib yang ada di Indonesia, bukan. Tantangan Kiai Haji Imaduddin membuktikan secara ilmiah loh, ilmiah. Dia bahkan bukan hanya itu, ingin menghilangkan, ingin mencabut, menghilangkan kecintaan orang-orang yang beriman kepada para habaib. Nah itu yang disebut iblis-iblis bersorban. Jangan marah, jangan ngamuk. Diminta ditantang oleh Kiai Haji Imaduddin tes DNA atau ilmiah marah-marah. Ngapain oknum Habib jangan begitu, ngaku Habib jangan begitu. Ya nggak ada darah Rasulullah yang ngamuk-ngamuk diminta kebenaran. Kalau memang merasa oknum Habib, buktikan secara ilmiah. Jangan kayak banci ngamuk-ngamuk di podcast, jangan. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, ini lagi ada video kosletnya lagi si Bahar bin Smith, yang sebenarnya dia harus merespon apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman sekaitan dengan pengakuan habaib atau Habib harus dilakukan tes DNA. Tetapi dia hanya menjelaskan sekaitan dengan bahwa banyak ustaz atau banyak kiai yang berjubah tetapi dia sebenarnya adalah syaitan. Nah, ini kelas-kelasnya sahabat-sahabat. Yang sesungguhnya bahwa dia harus menjawab tantangan yang diberikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman dalam kerangka untuk tes DNA itu, atau untuk membuktikan apakah betul dia surya nabi atau bukan. Kan di situ sebenarnya persoalannya, sahabat-sahabat. Ini betul-betul kesleo lagi yang dilakukan oleh si Bahar bin Smith. Tetapi untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat, ini ada videonya dan saya akan putarkan seperti apa pernyataan dari Bahar bin Smith. Kemudian itu juga mendapat respon yang sangat keras, yang sangat menohok dari Kiai Banteng Abuya Yusuf Al-Mubarak. Dan dia betul-betul tidak suka dengan apa yang disampaikan oleh si Bahar bin Smith ini. Nah, untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat, saya akan putarkan berturut-turut supaya ini sebagai pencerahan, sebagai informasi kepada pemirsa Sahabat Rahmat Channel dimanapun saja berada, agar ini menjadi dewasa, lebih dewasa lagi kita dalam melihat sebuah persoalan. Untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat, mari kita lihat videonya. Ente tahu syaitan, iblis, itu iblis tugasnya iblis itu mengeluarkan iman dari hati orang-orang yang beriman. Nah sekarang banyak iblis-iblis bersorban yang ingin menanamkan di dalam hati orang-orang awam bahwasanya habaib itu nggak ada. Jadi dia ingin mengeluarkan keyakinan dari hati orang yang beriman bahwasanya keyakinan akan adanya habaib itu mau dihilangin sama dia, sebagaimana iblis menghilangkan keimanan orang-orang yang beriman. Dia bahkan bukan hanya itu, ingin menghilangkan, ingin mencabut, menghilangkan kecintaan orang-orang yang beriman kepada para habaib. Nah itu yang disebut iblis-iblis bersorban. Tentang statement pendapat Kiai Haji Imaduddin Al-Banteni yang menyatakan bahwa orang-orang yang mengaku dzurriyyah Nabi Muhammad, yang mengaku habaib di Indonesia ini, secara ilmiah belum bisa dibuktikan. Begini ya, mohon maaf kalau saya salah. Saya setuju dengan pernyataan Kiai Haji Imaduddin. Kiai Haji Imaduddin ini bukan secara tegas menolak keduriatan oknum-oknum habaib yang ada di Indonesia, bukan. Coba pahami yang jelas. Hanya saja beliau menantang oknum yang mengaku habaib, yang mengaku cucu Nabi Muhammad SAW, yang kemudian pengakuan itu dijadikan ajang sombong-sombongan, sohor-sohoran, so jago so mulia Indonesia, seenak deweknya
ngomong sembarangan ke orang, oknum tersebut harus bisa menjawab tantangan Kiai Haji Imaduddin, membuktikan secara ilmiah loh, ilmiah. Paham enggak kamu tentang ilmiah? Berarti kalau itu ilmiah, dibuktikan secara ilmiah. Referensi kitabnya yang jelas, analisanya yang jelas, pengarang kitabnya yang jelas, dibuktikan secara ilmiah. Secara pribadi, Kiai Haji Imaduddin Usman, saya yakin bukan menolak siapapun keduriatan oknum-oknum yang mengaku Habib. Secara pribadi, tetapi kan semua pengakuan harus dibuktikan secara ilmiah. Jangankan orang yang mengaku oknum Habib. Saya pun kalau saya mengakui saya ini anak dari bapak saya, secara ilmiah ini harus dibuktikan secara otentik. Ada akte kelahirannya, ada buktinya, ada saksinya. Nah itu yang diinginkan, yang diminta oleh Kiai Haji Imaduddin seperti itu. Jangan salah paham. Jangan seolah-olah memandang Kiai Haji Imaduddin itu menuduh palsu setiap oknum yang ngaku Habib di Indonesia. Bukan begitu. Nggak ada pernyataan Kiai Haji Imaduddin yang menyatakan seperti itu, bahwa yang mengaku Habib di Indonesia itu palsu. Nggak ada. Menantang untuk membuktikan secara ilmiah. Maka oleh itu kalian oknum Habib, referensinya jelaskan dalam kitab Nasab abad 5 begini, kitab Nasab abad 6 begini. Begitu, apalagi kalau ada kitab Nasab abad 4 yang lebih tua. Itu kalau dalam kitab Nasab yang ditulis di abad 4 atau di abad 5 membuktikan bahwa memang Imam Ubaidillah itu anaknya dari Imam Ahmad Al-Muhajir, nah itu berarti secara ilmiah sudah terbukti. Jangan memakai referensi kitab abad 10. Mang, nyamangnya, paham tuh Mang? Ada nggak kitabnya karangan seorang ulama? Kalau tidak abad 4 ya abad 5. Ada nggak? Jangan abad 10. Kalau abad 10 mah apalagi yang ngarangnya oknum Habib turunan Imam Ubaidillah juga. Aku ternyambung gitu mah. Ya, karena itu ya. Aing orang Banten ngadukung karena Kiai Haji Imaduddin untuk pembuktian ilmiah mah. Bahkan ngedukung juga ajakan beliau agar yang ngaku oknum duriat Nabi Muhammad SAW nuka beneran di Indonesia sok-sokan tentang sok jago, sok hebat, sok mulia, hanya dimulia-muliakeun baik orang pribumi. Hah? Beneran ngadukung Kiai Haji Imaduddin lamun tes DNA. Setuju memang harus tes DNA biar tidak ragu. Ya tes DNA, ya pembuktian ilmiah nggak apa-apa. Jangan marah, jangan ngamuk. Diminta ditantang oleh Kiai Haji Imaduddin tes DNA atau ilmiah marah-marah. Ngapain oknum Habib jangan begitu, ngaku Habib jangan begitu. Ya nggak ada darah Rasulullah yang ngamuk-ngamuk diminta kebenaran. Allah ada dan Rasulullah siap kok ketika ditanyakan kebenaran. Itu Allah dan Rasulullah yang ngaku itu, yang ngaku diri cucu Nabi Muhammad. Kok nggak mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad yang nggak pernah gentar ketika diminta kebenaran? Nah itu kan kebenaran, wajar. Maka sekarang udah jangan banyak ngomong. Oknum yang ngaku Habib itu ya, apalagi yang sok-sokan, sok jago, sok pintar, sok jago. Ini zaman milenial sudah tidak aneh dia bisa baca kitab, baca hijib. Di Banten ngabadeg bisa baca kitab. Dengarkan ku dianya. Oknum-oknum sosok pepelototan sejago anu bisa baca kitab, buka hijib, ngabadeg. Kayak gitu dia, ngabadeg. Mulai sosokan dia di Indonesia dia. Hah? Paham? Oknum-oknum Habibnya. Dengarkan ku dia. Ya, tuh tangan Kiai Haji Imaduddin. Jawab ku dia secara ilmiah. Udah memarahan, udah ngacaprak, Bang Banci. Kalau memang merasa oknum Habib, buktikan secara ilmiah. Jangan kayak Banci ngamuk-ngamuk di podcast, jangan. Ya, datang itu Kiai Haji Imaduddin dengan cara yang baik. Buktikan bahwa kalian itu memang cucu Nabi. Walaupun belum terbukti upahnya secara DNA atau secara ilmiah, tapi setidaknya kalian datang ke Haji Imaduddin dengan akhlak yang mulia. Itu lebih terhormat. Ya, demikian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi sahabat-sahabat. Saya kira betul apa yang disampaikan oleh Abuya Yusuf Al-Mubarak dalam kerangka untuk sebenarnya ini bukan ini adalah tantangan bagi si Bahar bin Smith yang seharusnya dia jawab secara ilmiah. Dia harus menyampaikan secara ilmiah, tetapi lagi-lagi dia hanya mencoba membangun opini baru, membangun narasi baru dalam kerangka untuk bagaimana orang yang sering mengikuti dia itu membenarkan apa yang dia lakukan, sahabat-sahabat. Padahal itu hanya narasi yang dia bangun. Nah, kalau kita lihat dari titik persoalannya adalah Kiai Haji Imaduddin Usman itu betul-betul hanya mau menyampaikan bahwa di Indonesia itu secara ilmiah
itu belum ada sama sekali yang secara darah ya, bahwa itu adalah cucu atau turunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seharusnya itu yang harus dijawab secara ilmiah juga, tidak dengan hanya berorasi, tidak dengan hanya membangun narasi atau opini di masyarakat. Saya kira itu sahabat-sahabat, silahkan mengambil kesimpulan. Saya kira sahabat-sahabat akan mampu mencerna yang mana yang baik yang kita ikuti, yang mana yang baik kita dengarkan pencerahan-pencerahannya sebagai pencerdasan anak bangsa ini. Saya kira itu sahabat-sahabat, akhir kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.